Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Osilasi Pegas. Bagian yang pertama yaitu abstrak. Telah dilakukan percobaan tetapan pegas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besar tetapan pegas dan untuk menentukan besar tetapan pegas dari beberapa pegas yang digunakan dengan cara statis dan cara dinamis. Pada hukum Hooke diterapkan pada percobaan tetapan pegas baik dengan cara statis maupun dinamis, karena setiap benda yang diberikan gaya pasti akan memberikan gaya yang lebih berlawanan dengan gaya yang telah diberikan atau disebut juga gaya pemulih. Hukum 1 Newton diterapkan pada percobaan tetapan pegas dengan cara statis, sedangkan pada hukum 2 Newton diterapkan pada percobaan tetapan pegas dengan cara dinamis. 1. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip fisika sering diterapkan dalam berbagai aktivitas. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam menggunakan pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas biasanya terbuat dari baja. Kegunaan pegas sangat banyak, diantaranya melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitasan bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Pegas sering ditemukan di tempat tidur atau yang biasa kita sebut dengan spring bed dan sistem suspens mobil atau motor. Pada spring bed, pegas berfungsi untuk membuat kita nyaman ketika kita duduk atau tidur di atasnya. Sedangkan untuk membuat kita nyaman ketika kita duduk atau tidur di atasnya, sistem suspens pada kendaraan mempunyai fungsi untuk menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan pada badan kendaraan secara langsung. Pegas memiliki batas keelastisan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan pegas tersebut tertarik melampaui batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal lagi. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui nilai tetapan dari suatu pegas yang menggambarkan kekakuan dari suatu pegas. Oleh karena itu, praktikum tetapan pegas ini dilakukan agar kita dapat memanfaatkan suatu pegas dengan tepat. 2. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana cara menentukan besar tatapan pegas dan berapa besar tatapan pegas yang digunakan. 3. Tujuan praktikum. Setelah melakukan praktikum diharapkan dapat 1. Mengamati gerak osilasi pegas. 2. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi osilasi pegas. 3. Menentukan periode dan frekuensi osilasi pegas. Dan yang terakhir 4. Menentukan. Perkenalkan, nama saya Lespin dari kelas Teknik Perminyakan C dengan NIM 2001084. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Selanjutnya itu manfaat dan hasil. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh. Bagi pembaca dapat menambah informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Yang pertama itu bab 1 mendeskripsikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan praktikum, manfaat, hasil, serta sistematika penulisan. Bab 2 itu mengenai dasar teori dan osilasi pegas. Bab 3 itu mengenai metode penelitian
berupa alat dan bahan serta langkah kerja. Bab 4 itu meliputi hasil dan analisis data. Bab 5 itu meliputi kesimpulan dan saran. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Jam Putra Sudidi, NIM 201081. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Getaran atau oasis merupakan salah satu bentuk getaran benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Contohnya, bandul jam yang berayun, piringan dalam jam beker yang memutar, botol yang timbul tenggelam dalam air, balok yang digantung pada sebuah pegas, dan senar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan kapasitor. Dalam osilasi, sebuah benda melakukan gerak bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik seimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerak bolak-balik dinamakan periode, yang memiliki simbol T besar dan memiliki satuan S. Persamaan gerakan osilasi dapat diturunkan dari dua buah hukum gerak, yaitu hukum 2 Newton dan hukum Hooke. Coba pandang sebuah benda yang dikaitkan dengan sebuah pegas. Jika pegas tidak tertarik atau tertekan, maka simpangan benda adalah 0 atau benda dalam titik keseimbangan. Jika pegas tertarik, maka terdapat simpangan benda atau misalnya bernilai positif. Pada saat itu, pegas memberikan gaya kepada benda yang besarnya seimbang dengan simpangannya, namun berlawanan arah dengan pergeseran benda. Kenyataannya, ini diungkapkan oleh Hooke dalam hukumnya yang berformulasi F sama dengan min K kali delta X. Gaya pemulihan merupakan gaya yang mengembalikan benda ke bentuk semula tanpa minus pada hukum Hooke. Munculnya karena pegas ini berlawanan arah dengan simpangan. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya yang memiliki satuan N, K sama dengan konstanta pegas yang memiliki satuan N per M, dan delta X yang memiliki delta X yaitu perubahan panjang pegas yang memiliki satuan M. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran disebut periode atau T. Dalam sekon, S. Sedangkan frekuensi atau F adalah banyaknya getaran yang dilakukan sebuah benda dalam 1 sekon. Periode getaran harmonik dirumuskan yaitu T sama dengan T per 2 dan F sama dengan 1 per T. Jika suatu pegas digantung dan pada ujung bawah diberi beban dengan massa M, maka pegas akan menjadi besar. Apabila pegas sedikit ditarik ke bawah lalu dilepaskan, maka pegas akan berosilasi dalam frekuensi, yaitu memiliki rumus omega sama dengan 2pi per T sama dengan dalam kurung K per M. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Piko Pratama dengan NIM 2001085. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Percobaan ini menggunakan alat dan bahan berupa sebuah penggaris, beban, dan pegas. Praktikum ini diuji dengan menggunakan simulasi online, yaitu dengan PET Colorado Simulasi. Yang kedua, langkah kerja. Yang pertama, buka link PET Projectile Motion Simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang ketujuh, gantunglah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan. Sebaiknya hampir sama selama getaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika bagian F2.
Jadi di kelompok kami menggunakan massa 50 dan bertambah 5 sehingga capai tujuan 150 massa. Setelah itu kita setting spring konstannya di skala 4. Lalu kita centang di bagian displacement natural length, lalu gravitinya 9,8 dan dampingnya di skala 1. Setelah itu kita geser penggaris sesuai dengan garis titik yang di atas hingga 0. Setelah itu kita stop dahulu, lalu di bagian bawah kita tulis bagian slow, lalu kita tarik massanya sejauh 50. Ukur 50. Ya, setelah itu kita nyalakan stopwatch, lalu kita mulai. Ya, jadi dalam satu periode di massa 50 kita mendapatkan satu periode itu sekitar 0,68 detik. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pada percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepaskan akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berrealisasi pun semakin besar. Yang ketiga, nilai dari konstanta K dapat dihitung apabila perpanjangan atau X dan gaya atau F diketahui dengan menggunakan rumus F sama dengan min K dikali X. Yang kedua yaitu saran. Saran yang pertama yaitu, hendaknya praktikum menguasai materi gerak harmonis sederhana sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, hendaknya praktikum teliti saat melakukan pengukuran panjang pegas menggunakan mistar. Yang ketiga, hendaknya praktikum mulai menyalakan stopwatch tepat pada saat tarikan pegas dilepas. Yang keempat, hendaknya praktikum tidak keliru dalam menghitung satu getaran pegas atau getaran adalah gerakan pegas secara bolak-balik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.